Tentu kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Walaupun sampai sekarang kita masih tetap belajar dari rumah. Seperti biasa, kalian siapkan dulu buku-buku pelajaran kalian. Terutama buku catatan dan juga alat tulis. Untuk nanti kalau saat pembelajaran ada hal-hal yang penting bisa kalian catat. Itu akan memudahkan kalian untuk belajar. Itu ya anak-anak. Baiklah, kalau semua sudah menyiapkan bukunya dan alat tulisnya, marilah sekarang kita langsung saja ikuti pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Mata pelajaran PPKN Bahasa Indonesia PJOK. Mempraktikkan gerak menangkap dan memantulkan bola. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana cara melakukan gerak menangkap dan memantulkan bola? Kedua tangan diluruskan ke depan untuk menangkap bola. Setelah bola berada di tangan, lakukan gerak menarik kedua tangan mendekati badan. Dorong bola ke depan, bawah menggunakan dua tangan. Mendorong bola dilakukan untuk memantulkan bola. Pantulkan bola ke tanah menggunakan dua tangan. Condongkan badan ke depan, lalu lakukan gerak menangkap dan memantulkan bola secara berulang. Pada tema 3 subtema 2 pembelajaran 1, kita telah mempelajari wujud dan bentuk benda. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang massa dan volume benda. Setiap benda memiliki massa. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Benda dapat diketahui massanya dengan cara ditimbang. Benda yang memiliki massa lebih besar akan lebih berat. Perhatikan contoh berikut. Massa pepaya lebih dari massa mangga. Artinya, berat pepaya lebih dari berat mangga. Massa apel lebih dari massa manggis. Massa air dalam botol A lebih dari massa air di dalam botol B. Massa udara dalam balon A lebih dari massa udara dalam balon B. Setiap benda juga memiliki volume. Volume benda adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Volume benda padat. Benda padat memiliki volume tetap. Volume benda padat selalu tetap walaupun diletakkan di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, batu yang diletakkan di dalam akuarium tetap. Batu yang diletakkan di atas meja juga tetap. Volume benda cair. Volume benda cair juga tetap.
walaupun ditempatkan dalam wadah yang berbeda. Sebagai contoh, air yang di dalam botol minum memiliki volume 200 ml. Lalu dituangkan ke dalam tabung. Volume air di dalam tabung tetap 200 ml. Volume benda gas. Volume benda gas berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Sebagai contoh, jika balon ditiup, balon akan menggelembung. Udara di dalam balon mengikuti bentuk balon. Udara mengisi seluruh ruang dalam balon. Volume udara tersebut sebesar volume balon. Udara di dalam bola sepak mengikuti bentuk bola sepak. Volume udara di dalam bola sepak sebesar volume bola sepak. Volume di dalam pelampung renang sebesar volume pelampung renang. Semakin kecil wadah, volume udara semakin kecil. Semakin besar wadah, volume udara semakin besar. Perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Masih ingatkah kalian bunyi sila kedua Pancasila? Betul sekali. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambang sila kedua Pancasila? Tepat sekali, rantai. Pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah mempelajari makna lambang rantai sila kedua Pancasila. Berikut beberapa contoh perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Berbagi dengan teman. Berteman dengan semua anak. Membantu teman yang membutuhkan bantuan. Saling membantu merupakan sikap baik. Manfaat saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Mempunyai banyak teman. Pekerjaan menjadi ringan. Persaudaraan menjadi erat. Menumbuhkan kerukunan antar teman. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Ada beberapa hal yang sudah kita pelajari kali ini ya. Di antaranya kita telah mempelajari tentang gerak menangkap dan memantulkan bola. Itu ya. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah. Kalau kalian punya bola basket atau bola sepak, bisa kalian gunakan untuk melakukan atau mempraktikkan gerak menangkap dan memantulkan bola. Lalu kita juga telah mempelajari tentang volume dan juga massa benda. Massa benda itu dapat diketahui dengan cara ditimbang, ya. Volume benda juga ada yang tetap, ada juga yang mengikuti bentuk wadahnya. Perlu kalian ketahui untuk volume berat. Nah, massa dan berat. Massa dan berat itu berbeda ya. Kalau massa itu merupakan banyaknya bahan penyusun suatu benda itu ya, yang terdapat dalam suatu benda.
Kalau berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah itu ya perbedaan massa dan berat benda. Itu ya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Ada beberapa contoh perilaku yang sesuai sila kedua Pancasila. Tentunya kalian juga pasti sudah melaksanakan perilaku sesuai sila kedua Pancasila ya, karena kalian semua anak yang hebat. Ya, itu ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Nah, ingat kalian harus tetap menjaga kesehatan agar tubuh kalian juga tetap sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini sudah cukup sampai di sini dulu. Ingat kalian makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, istirahat yang cukup agar tetap sehat. Baiklah anak-anak, akhir kata, bye-bye.